Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayudhya Tahta Alvina, saya dari kelas 12F. Di sini saya akan melakukan uji coba enzim pada apel. Mari kita mulai praktikumnya. Yang pertama-tama siapkan alat dan bahan. Alatnya ada pisau, wadah plastik 6 buah, gelas kimia, sendok, pemeras jeruk, dan label nama larutan. Selanjutnya bahan ada aquades, susu, soda, cuka, apel, dan perasan air jeruk. Sebelum itu, mari kita baca prosedur kerja terlebih dahulu. Siapkan terlebih dahulu gelas kimia. Yang pertama, tuangkan susu sebanyak 100 ml. Yang kedua, tuangkan cuka sebanyak 100 ml. Yang ketiga, tuangkan perasan air jeruk sebanyak 100 ml. Yang keempat, tuangkan soda sebanyak 100 ml. Yang kelima, tuangkan aquades sebanyak 100 ml. Selanjutnya, siapkan 1 buah apel. Lanjut dengan memotong apel menjadi 6 potongan. Usahakan potong dengan ukuran yang sama. Setelah apel dipotong menjadi 6 bagian, sisihkan 1 potongan apel sebagai kontrol. Selanjutnya, masukkan 1 potongan apel ke dalam masing-masing wadah yang telah berisi larutan. Lanjut dengan merendam apel dan ditunggu selama 10 menit. Setelah potongan apel direndam dan ditunggu selama 10 menit, lalu buang larutan yang ada pada masing-masing wadah. Sesudah larutan pada masing-masing apel dibuang, dilanjut dengan membiarkan apel selama 24 jam. Apel pada air jeruk mengalami perubahan, yaitu teksturnya yang lebih lentur. Apel juga sedikit lengket dan perubahan warna pada apel, sedikit kecoklatan pada bagian tengah apel. Apel pada aquades tidak mengalami perubahan warna, hanya saja tekstur kulit pada apel sedikit kisut. Pada soda, apel mengalami sedikit perubahan pada warnanya, yaitu sedikit kecoklatan dan kulit pada apel menjadi kisut. Sedikit perubahan warna menjadi coklat, membuktikan bahwa soda menghambat pencoklatan namun tidak efektif. Apel pada susu tidak mengalami perubahan keseluruhan, hanya saja tekstur apel sedikit lembab. Apel pada cuka mengalami perubahan, yaitu warna pada apel berubah menjadi coklat karena cuka merusak cara kerja enzim, tetapi tidak menghambat reaksi oksidasi, dan apel juga sedikit lengket. Pada kontrol terjadi perubahan, yaitu daging apel timbul bercak-bercak kecoklatan, itu membuktikan adanya reaksi pencoklatan. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Pengaruh asam, basa, dan air pada kerja enzim. Asam, basa, dan air dapat menghentikan aktivitas enzim pada apel jika kadarnya melebihi batas normal. Kerja enzim bersifat spesifik. Enzim hanya bekerja pada pH optimal. Enzim pada apel dapat bekerja secara optimal pada suasana netral. Jika tingkat keasaman berubah menjadi terlalu asam atau terlalu basa, maka enzim di dalam apel tidak dapat bekerja sempurna. Dan jika keasaman ini sampai pada titik tertentu, enzim dapat berhenti bekerja. Bagian protein enzim. Bagian protein enzim disebut dengan apoenzim, bagian yang terdenaturasi oleh aktivitas pemanasan, dan enzim yang strukturnya sempurna serta aktif bersamaan dengan koenzim atau gugus logamnya dinamakan dengan holoenzim.
Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. 1. Suhu. Suhu dalam temperatur tinggi dan melebihi batas maksimal bisa menyebabkan denaturasi protein atau enzim mengalami kerusakan. Yang kedua, derajat keasaman pH. Perubahan pH bisa mempengaruhi perubahan asam amino dalam sisi aktif sehingga menghalangi substrat dalam berkombinasi. Yang ketiga, konsentrasi. Enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Artinya, konsentrasi enzim menjadi 2 kali lipat dan faktor lain tetap. Yang keempat, zat-zat penggiat, yaitu zat kimia tertentu yang bisa meningkatkan aktivitas enzim seperti garam dan logam. Yang kelima, zat-zat penghambat. Zat kimia juga bisa menghambat kinerja enzim seperti garam dengan kandungan raksa DNA sianida. Browning enzimatik. Perubahan warna menjadi coklat disebut dengan browning enzimatik. Browning enzimatik atau bisa disebut pencoklatan enzim merupakan reaksi oksidasi yang terjadi pada beberapa makanan, terutama buah dan sayuran, yang menyebabkan makanan menjadi coklat, dan pencoklatan disebabkan oleh interaksi polifenol oksidase dengan substrat fenolik. Buah dan sayur segar biasanya menyimpan enzim yang terperangkap dalam jaringannya. Namun, saat buah diiris atau diremas atau saat buah dan sayur mulai rusak, seiring bertambahnya usia, enzim akan bersentuhan dengan oksigen di udara. Hal ini menyebabkan buah berubah warna. Kesimpulan, dari praktikum cara kerja enzim ini dapat menambah wawasan kita untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dapat mengetahui larutan atau zat apa yang kira-kira bisa mempercepat sebuah reaksi kimia. Terima kasih telah menonton video praktikum saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Dah.